Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua dari kelas 4 Ibnu Fadlan, 4 Ibnu Haukal, 4 Ibnu Sina, 4 Ibnu Khaldun, dan juga 4 Ibnu Rus. Semoga kalian di rumah sehat selalu dan juga tetap menjaga kesehatan dengan cara sering mencuci tangan, makan makanan bergizi, menjaga jarak aman dengan anggota keluarga, dan juga tetap memperhatikan kebersihan lingkungan di rumah. Oke, Bu Fia di sini akan menyampaikan materi tentang mata pelajaran tematik bagian IPS. Ada 3 yang ingin Bu Fia sampaikan. Garis besarnya adalah dari subtema 1 dan subtema 2, tema 4H. Tema 4H berjudul Daerah Tempat Tinggalku. Yang pertama, materi pelajaran IPS yang akan Bu Fia sampaikan adalah mengenai hubungan antara keadaan lingkungan dengan mata pencaharian. Yang kedua adalah tentang kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah tentang industri. Ya, di sini Bu Fia sudah punya simple mind map mengenai keadaan lingkungan di Indonesia dengan pengaruhnya terhadap mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat di Indonesia. Oke, kita fokus ke papan saja. Kondisi geografis di Indonesia itu sangat beragam. Ada yang berada di daerah pantai yang datarannya sangat rendah, lalu di daerah aliran sungai atau DAS, yang selanjutnya daerah dataran tinggi, dan juga daerah dataran rendah. Bu Fia akan jelaskan satu persatu. Daerah pantai biasanya masyarakatnya akan mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, pembudidaya ikan tambak, penyelam, pengambil mutiara, dan juga petani garam. Anak-anak bisa perhatikan di sini gambar ini adalah gambar seorang nelayan yang sedang menjala ikan dengan jaring besarnya. Ini merupakan nelayan tradisional yang masih mengandalkan angin dalam mencari ikan. Yang selanjutnya, ini adalah nelayan-nelayan yang sudah menggunakan perahu motor. Mereka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak karena dia menempuh perjalanan yang lebih jauh dan juga memakan waktu yang lebih lama dalam mencari ikan di tengah lautan. Yang selanjutnya, mata pencaharian orang yang hidup di sekitar pantai diantaranya salah satunya adalah membudidayakan rumput laut. Rumput laut ini bisa dijadikan bahan baku agar-agar atau puding, dan juga sebagai campuran es campur dan juga olahan kuliner lainnya. Ya, di rumput laut ini dibudidayakan di pinggiran pantai yang kedalamannya masih rendah, ya mungkin sekitar kurang dari 1 meter. Selanjutnya, nah ini Bapak ini pekerjaannya adalah sebagai pembudidaya mutiara, kerang mutiara. Jadi kerang ini ditanam, ditaruh di dalam jaring, lalu ditenggelamkan di keramba, bukan keranda ya, di keramba ini. Lalu setelah beberapa bulan akan dipanen dan diambil mutiaranya. Ya, mutiara itu berguna sebagai perhiasan, bisa dijadikan kalung, gelang, dan juga bisa dijadikan obat. Ternyata di Cina 300 tahun Masehi itu menjadikan mutiara sebagai bahan baku obat. Obat apa? Yaitu obat tulang untuk osteoporosis. Nah, selanjutnya ini petani garam. Mata pencaharian ini banyak digeluti oleh masyarakat yang hidup di Pulau Madura. Pulau Madura adalah pulau dengan
penghasil garam yang lumayan besar di Indonesia. Garam dikeringkan, mengambil air dari laut yang disuling lalu kemudian dikeringkan sehingga terbentuk kristal-kristal garam yang kemudian diolah dan diperdagangkan. Oke, itu untuk daerah pantai. Yang kedua, kondisi geografis yang dikaji di sini adalah DAS atau daerah aliran sungai. Sungai itu sendiri berfungsi sebagai satu sumber air. Yang dimaksud sumber air adalah sungai dapat menjadi sumber untuk saluran irigasi di daerah pertanian. Yang selanjutnya, transportasi. Di sini sungai dapat mempercepat perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya di daerah Kalimantan, sungai dapat dimanfaatkan untuk berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain karena jarak tempuhnya yang lebih singkat dan memerlukan waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan jalur darat. Yang selanjutnya, pasar. Di daerah Kalimantan juga itu terdapat pasar apung. Nah, pasar apung di sana maksudnya apa? Pasar apung itu penjual dan pembeli bertemu di atas sungai dengan sarana perahu. Barang-barang yang diperjualbelikan antara lain kebutuhan pokok sehari-hari, ada makanan, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, di daerah aliran sungai ini, mata pencaharian penduduknya biasanya sebagai pedagang yang berdagang di pasar apung tadi. Yang kedua, nelayan tawar ya, berarti nelayan ikan tawar. Yang selanjutnya, pembudidaya ikan. Pembudidaya ikan di sini bisa memanfaatkan sungainya langsung, bisa juga memanfaatkan daerah pinggiran sungai. Apakah anak-anak masih bingung dengan yang dimaksud dengan DAS? Daerah aliran sungai yang dimaksud di sini adalah, anak-anak bisa lihat gambar ini. Mohon maaf jika kurang jelas. Ini adalah skema aliran sungai. Ini adalah daerah pegunungan. Di gunung, di sini adalah hulu sungai. Sungai akan mengalir dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Air ini akan mengalir dari hulu ke hilir. Jadi, di daerah sepanjang aliran air ini adalah daerah aliran sungai atau yang biasa disebut dengan DAS. Nah, ini secara potret besarnya DAS itu. Yang selanjutnya, ini foto real. Pemukiman penduduk ini mengikuti aliran sungai. Mengapa? Karena sungai di sini pada zaman dahulu menjadi sumber kehidupan. Selain menyediakan air, juga menyediakan bahan pangan seperti protein dari ikan, dan juga bisa menanam tumbuhan di sekitar sungai ini. Gitu. Nah, tadi Bu Fia menjelaskan pasar apung. Ini di daerah Banjarmasin, Kalimantan sana. Di daerah Banjarmasin, pedagang berdagang menggunakan perahu seperti ini dengan membawa barang dagangannya. Lalu nanti pembeli juga akan menghampiri mereka menggunakan perahu dan transaksi jual beli terjadi di atas air. Mengapa sih kok di Kalimantan itu ada pasar apung, kok di daerah kita tidak ada? Mengapa? Karena di Kalimantan terdapat banyak sungai-sungai yang besar. Dua sungai paling terkenal yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam. Selanjutnya, daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi itu ketinggiannya lebih dari 1000 mdpl ya. Mereka yang hidup di daerah dataran tinggi akan berprofesi atau bermata pencaharian sebagai pekebun, pelayan resto, pemilik hotel,
karyawan hotel, dan juga penjual sayuran. Daerah dataran tinggi, potretnya seperti ini. Pegunungan ini banyak ditanami teh, kopi, sayur-sayuran. Lihat betapa sejuknya dan hijaunya daerah dataran tinggi ini. Nah, vegetasi di sana akan tumbuh subur. Mengapa? Karena satu, selain udaranya yang sejuk dan juga bebas dari polusi, di sana tetap mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga tumbuh-tumbuhan seperti teh, kopi, kina itu tumbuh dengan subur. Oke. Next, selanjutnya adalah daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah dibedakan menjadi 3, yaitu daerah pedesaan. Daerah pedesaan kebanyakan berprofesi sebagai petani. Yang kedua, masyarakat pedalaman. Pedalaman mereka hidup sebagai pengukir dan juga pencari ikan. Yang selanjutnya di daerah perkotaan. Daerah perkotaan hidupnya tidak mengandalkan alam sama sekali. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai misalnya guru, karyawan, pengusaha, dan juga pekerja buruh pabrik dan lain sebagainya. Via punya gambar, Nana bisa lihat gambar ini. Ini adalah lukisan, ilustrasi begitu asri dan rindangnya pepohonan di pedesaan. Di sana banyak terdapat tanaman padi dan juga petani yang sedang memanen padinya. Di sekitarnya tumbuhan tetap tumbuh subur, dan juga di sekitar sawah ini terhadap pemukiman warga. Ya, di sini juga ada sungai yang mengalir. Udaranya masih terjaga dengan baik. Tidak banyak polusi, tetapi tetap sejuk. Selanjutnya, masyarakat yang hidup di pedalaman. Gambar ini adalah gambar suku Badui. Mereka tidak mau menerima teknologi. Rumah-rumah mereka masih mengandalkan alam dari kayu, dari bambu, dan juga atapnya dari daun-daun lontar. Ini adalah suku Badui, pedalaman. Mereka hidupnya masih mengandalkan alam, mengandalkan hutan, misalnya membuat sesuatu dari rotan, bertahan hidup dengan bahan-bahan yang terdapat di hutan, dan juga masih berdamai dengan alam tanpa memakai teknologi seperti listrik, alat komunikasi seperti handphone, dan juga alas kaki pun mereka masih tidak menggunakannya. Mengapa? Bukan karena mereka primitif, tidak maju, bukan. Karena mereka masih menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Yang selanjutnya, masyarakat pedalaman. Ini ada di daerah ini namanya Wairebo. Ini sangat terkenal ya. Semua masyarakat yang ingin masuk ke sini harus memberi tanda dari atas bukit, baru bisa mereka masuk ke sini untuk mengeksplor apa yang ada di sana dan bagaimana masyarakat hidup di rumah-rumah ini. Mereka hidup di tengah hutan dan mereka masih bertahan dengan alam. Selanjutnya di perkotaan. Di kota besar sangat majemuk sekali. Ada masyarakat yang berasal dari berbagai macam provinsi dan suku. Mereka juga latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang berlatar belakang pendidikan S1, D3, S2, S3, bahkan ada juga yang SMA. Tentu saja latar belakang pendidikan mereka mempengaruhi mata pencaharian atau profesi yang mereka geluti.
Misalnya biasanya direktur perusahaan tertentu harus lulusan S1 atau S2. Menjadi dokter harus lulusan kedokteran S2 dan lain-lain. Cukup sekian untuk topik pertama. Oke anak-anak, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang kegiatan ekonomi. 3 pembahasan yang sudah kita bahas ini sebenarnya sudah diulang-ulang, cuman kita harus tetap menyampaikan lagi kepada anak-anak supaya anak-anak tetap ingat tentang materi ini. Oke, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi 3, yaitu produksi, dilanjutkan dengan kegiatan distribusi, dilanjutkan dengan kegiatan konsumsi. Puncaknya adalah kegiatan konsumsi ini. Untuk pelakunya atau orangnya, orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Orang yang melakukan proses distribusi disebut dengan distributor. Selanjutnya, pengguna atau orang yang melakukan proses konsumsi disebut dengan konsumen. Ya, Via ingatkan lagi, produksi adalah menciptakan atau membuat suatu barang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Misalnya kita pada saat memakan es krim, misalnya pada saat kita menggunakan baju sampai baju itu bolong, misalnya saat kita menggunakan sepatu sampai sepatu itu rusak, itu adalah kegiatan konsumsi. Selanjutnya, di sini ada skema. Ya, seperti yang ada di bukunya anak-anak, tentang skema atau alur dalam kegiatan ekonomi ini dimulai pertama kali oleh produsen. Produsen ini siapa sih sebenarnya? Yaitu industri-industri, pabrik, dan juga pencetak-pencetak, misalnya gerabah, pengukir-ukiran kayu, itu disebut dengan produsen. Setelah barang dari produsen itu jadi, barang itu dijual kepada agen. Agen ini membeli barang dalam jumlah yang besar sekali. Nah, selain untuk agen, produsen juga menjual barangnya kepada eksportir. Nah, eksportir itu apa? Eksportir adalah pihak yang mengekspor barang yang sudah diproduksi. Diekspor berarti keluar, dijual ke luar negeri. Nah, nanti barangnya naik pesawat atau naik kapal, dijual ke luar negeri. Barang itu jika dijual ke luar negeri akan dapat menambah devisa negara kita. Ya, kita bahas yang di dalam negeri saja. Agen ini yang tadi sudah membeli barang dalam jumlah yang sangat besar di pihak pabrik atau produsen akan menyalurkan barang ini ke pedagang besar. Pedagang besar ini membeli barang dari agen dalam jumlah yang sangat-sangat besar, lalu kemudian mereka mempunyai gudang atau juga tempat penampungan yang juga besar untuk menampung barangnya. Pedagang besar ini barangnya akan diambil atau akan dibeli oleh para pengecer. Pengecer adalah pedagang terakhir yang menjual barangnya kepada konsumen. Nah, jadi pengecer itu yang kita lihat misalnya warung, kelontong di sekitar pedagang di pasar, itu namanya pengecer, pedagang ecer.
ya. Ada pedagang ecer yang mempunyai tempat, ada pedagang ecer yang menyewa tempat, ada pedagang ecer yang berjualan di kaki lima, ada yang juga asongan itu digendong itu barangnya, ya. Lalu pengecer itu adalah penjual terakhir yang menjual ke konsumen. Semua ini adalah konsumennya. Jadi dibagi dalam 3 tahap ya. 1, proses produksi itu dilakukan hanya oleh produsen, pabrik dan juga industri. Selanjutnya proses distribusi ini dilakukan oleh tadi eksportir, agen, pedagang besar dan juga pengecer. Ya, kegiatan distribusi ini. Nah, paling panjang adalah proses distribusinya ya. Yang selanjutnya adalah kegiatan konsumsi, yaitu dilakukan oleh orang, rumah tangga, dan juga kantor, sekolah-sekolah. Nah, itu adalah skema atau alur dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kita membahas tentang produsen. Produsen tadi ada Bu Fia sebut industri. Industri adalah kegiatan ekonomi untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Barang mentah itu apa ya? Barang mentah itu contohnya misalnya getah karet. Diambil atau disaduk dari pohon karet. Pohon karet terdapat di mana? Di Pulau Sumatera, ada juga di Pulau Kalimantan. Barang mentah ini bisa diolah menjadi setengah jadi. Barang setengah jadinya adalah karet mentah, disebut lateks. Nah, setelah menjadi lateks, dia akan diolah lagi menjadi barang jadi, misalnya ban motor, misalnya karet gelang, misalnya sol apa yang ada di bawah sepatu. Nah, itu adalah karet. Yang selanjutnya, industri ada 4 macam. 4 macam industri ini dibedakan berdasarkan jumlah dari tenaga kerjanya. Tenaga kerja itu apa? Tenaga kerja adalah karyawan. Ada yang pertama, industri rumah tangga. Dilakukan di rumah, cukup di rumah saja. Itu jumlah karyawannya 1-4 orang. Selanjutnya, contohnya dulu, industri rumah tangga contohnya misalnya industri pembuatan cookies, industri pembuatan kue lebaran, bisa dilakukan oleh 1, 2, 3, atau 4 orang. Selanjutnya industri kecil. Industri kecil itu lebih besar dari industri rumah tangga, terdiri dari 5-19 karyawan. Ini memerlukan tempat yang agak besar, misalnya ini penjahit sarung tangan. Yang selanjutnya industri menengah. Industri menengah memerlukan tempat atau ruangan yang lebih besar karena jumlah karyawannya 20-99 orang. Misalnya industri pembuatan kaos. Yang selanjutnya industri besar. Nah, ini industri yang memerlukan karyawan 100 atau lebih. Ini biasanya industri sepatu, industri pakaian atau garment, juga industri pembuatan spare part sepeda motor. Tuh. Ya. Di sini Bu Fia ada gambar. Ibu ini, dilihat dari gambar ini, terdapat 3 orang di rumah ini. Ibu 1, 2, dan 3. Berarti ibu ini bekerja di industri apa ya? Industri rumah tangga. Betul. Lalu gambar ini, Anda bisa lihat begitu besarnya ruangan ini dan begitu kompleksnya peralatan yang ada di dalam ini. Ya, berarti kira-kira ini termasuk industri besar karena lebih dari 100 orang yang terdapat di ruangan ini. Membuat baju yang akan diperjualbelikan atau dijual di department store, di mall-mall dan lain sebagainya.
Oke anak-anak, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Video yang membahas tentang materi IPS tematik tema 4H subtema 1 dan 2. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa tetap berdoa, tetap belajar dari sumber manapun itu diperbolehkan ya anak-anak. Oke, sekian dari Bu Fia. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa sholat, jangan lupa cuci tangan sesuai anjuran WHO. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.